adu karya, adu rekam jejak, itulah yang selalu dibanggakan Bapak Anies. Mari kita lihat rekam jejak Bapak Anies. Inilah dia, 395,7 triliun yang dihabiskan selama 5 tahun dia menjabat. Mari kita cek video-video rekam jejaknya. KPK hari ini memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang dilakukan BUMD DKI Jakarta. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus tanah di Munjul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah kelebihan bayar dari laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Kelebihan bayar terjadi dari proyek pengadaan pemadam kebakaran, proyek pengadaan masker dan alat rapid test, hingga kelebihan bayar gaji pegawai Pemprov DKI. Di Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat? Kali ada temuan biaya untuk pengadaan lem iBond senilai 82 miliar rupiah. Rincian anggaran itu sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Terus di sini juga ada thinner sekitar 40 miliar dan helm proyek ada 34 miliar. Helm proyek. Sebentar, jadi ini anggaran Dinas Pendidikan untuk peragaan. Untuk alat peraga. Untuk alat peraga sekolah. Alat peraga sekolah, helm proyek. Iya. 34 miliar. 34 miliar. Pak, ada tanggapan? Ya, jadi saya sendiri belum tahu keterangan yang dibutuhkan apa, tapi insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok pagi di kantor KPK. Terima kasih. Hore! Dikabarkan, Kejati DKI Jakarta mulai usut dugaan korupsi bansos dan waduk mangkrak di era Anies Baswedan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dikabarkan mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkup Pemprov DKI Jakarta, yaitu terkait proyek-proyek waduk oleh Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta yang saat ini sedang mangkrak. Serta juga akan mengusut bantuan sosial beras yang membusuk tak dibagikan ke warga di masa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Beras busuk Bansos DKI yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial kini ditanggapi oleh Kejati dan siap akan menindaklanjuti temuan masyarakat tersebut. Yang Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta akan ditindaklanjuti dulu yang Bansos lagi berjalan, kata Kejati pada Senin 6 Februari 2023. Diketahui, anggaran Pemprov DKI Jakarta yang bongsor setiap tahun menjadi daya tarik tersendiri baik bagi para pemburu proyek maupun aparat ASN, yaitu untuk membangun karir setinggi-tingginya. Anggaran yang sangat besar tersebut, kisaran 80 triliun rupiah yang setiap tahun tidak luput dari sorotan penggiat anti korupsi, bahkan tidak jarang mencuat berita-berita tindakan dugaan korupsi. Terbongkar pasca lengser, Sekda DKI selidiki 417 bus Transjakarta sengaja dimangkrakan di era Anies, mau dijual untuk hilangkan barang bukti, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Nah, sekarang bagaimana dengan kasus puluhan bus mangkrak yang terjadi di era Anies Baswedan? Apakah akan dibiarkan begitu saja oleh pihak kejaksaan atau KPK? Atau jangan-jangannya akan diendus saja oleh pihak KPK? Ya kita lihat sajalah. Nah, siapa yang gak kaget dengan berita seperti ini? Yaitu total ada 60 bus Transjakarta mangkrak sejak era Anies. Di sini bus dibeli pakai APBD pada tahun 2017-2018. Nah, itu berarti kan semasa Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, delivery 2018 total bus 300 unit.
200 Mercedes-Benz, dan 100 Scania. Rata-rata harga bus 2,4 miliar yang mangkrak di Pinang Ranti ini sebagian besar Scania. Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengungkap bagaimana kondisi 417 bus Transjakarta mangkrak yang hendak dijual. Itu menurut saya sih harus dibuka dulu oleh Dinas Perhubungan. Ini kondisinya seperti apa busnya? Ucap Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi. Ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata, nggak ada eksekusi nyatanya, itu jauh. Apalagi kita ngelihat RPJMD beliau. RPJMD apa sih? Mungkin ada yang belum tahu, RPJMD ya target kinerja beliau 5 tahunan gitu. Bisa dilihat air bersih, kalau saya ubek-ubek air bersih nih. Di RPJMD di masa akhir jabatan beliau itu targetnya itu 79,6% warga DKI terkoneksi air bersih. Dari start awalnya itu cuma 60%. Ujungnya kalau selesai masa jabatan 79. Tapi sekarang realitasnya, saya baru tanya sama Dirut PDAM, Direksi PDAM, berapa sih sekarang realisasinya dari target 79, awalnya di 60, baru 66. Berarti baru 6% kenaikannya dari zamannya Pak Anies sampai beliau selesai. Nah, cuma 6%, berarti kecepatannya itu nggak secepat kata-katanya di RPJMD. Kecepatannya hanya 1% per tahun. Kalau begitu warga DKI butuh 34 tahun